Politik Jokowi tingkat tinggi. Prabowo sudah tua renta, maka akan dibikin sakit seolah-olah sakit karena usia. Kemudian Gibran akan dilantik menjadi presiden. Mungkinkah seperti itu? Mari kita simak penjelasan di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tersebar desas-desus. Namanya desas-desus ini adalah kabar angin yang mengatakan bahwa Prabowo karena sudah tua maka akan dibikin sakit parah karena faktor usia. Nah, ini ada upaya untuk membuat Pak Prabowo sakit parah. Ini ada upaya. Kemudian Gibran akan dilantik menjadi presiden. Kemudian desas-desus ini sampai kepada kami dan ditanyakan, apakah memang benar seperti itu? Nah, kalau pertanyaannya apakah memang benar seperti itu, berarti kan jawabannya hanya ada dua, benar atau salah. Benar atau salah? Nah, kami tidak mau menjawab benar atau salah karena ini adalah politik. Jadi politik itu nggak bisa langsung jawab ini benar atau salah. Jadi perhatikan jawaban kami. Dalam politik bisa saja terjadi semua kemungkinan. Ini jawaban kami. Jadi dalam politik bisa saja terjadi semua kemungkinan. Namun kita sebagai orang Islam, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, hendaklah senantiasa berusaha untuk selalu husnudzon. Kita harus berusaha untuk selalu husnudzon, positive thinking kepada sesama orang Islam, terutama kepada Pak Jokowi sebagai presiden kita saat ini. Pak Jokowi itu sebagai orang Islam. Nah, kita juga orang Islam. Prabowo juga orang Islam, Gibran juga orang Islam. Nah, sesama umat Islam hendaklah untuk berusaha saling husnudzon. Ini ajaran yang pertama. Tetapi ingat, dalam politik kita tidak langsung percaya begitu saja, tidak. Namun kita juga harus tetap waspada, selalu waspada terhadap segala kemungkinan dari permainan politik kotor. Karena ada politik yang benar-benar ingin menciptakan suatu kemaslahatan bagi bangsa dan negara, tetapi ada politik-politik kotor. Nah, politik-politik kotor itu demi kekuasaan akan menghalalkan segala cara. Oleh sebab itulah kita harus tetap waspada, senantiasa waspada terhadap segala kemungkinan dari permainan politik kotor dari siapapun. Tidak peduli itu adalah presiden kita saat ini, ya termasuk dari presiden saat ini maksudnya. Kita harus senantiasa waspada terhadap segala kemungkinan dari permainan politik kotor yang menghalalkan segala cara dari siapapun, termasuk dari presiden kita saat ini. Nah, timbul pertanyaannya, mungkinkah presiden kita saat ini yaitu Pak Jokowi melakukan permainan politik kotor? Nah, kalau memang niatnya untuk kemaslahatan umat, misalnya nih siapapun yang menjalankan politik
tetapi benar-benarnya niat tujuannya hanya untuk kemaslahatan umat, biasanya ciri-cirinya dia dan keluarganya rela hidup menderita. Itu ciri-ciri yang utama. Dia dan keluarganya rela hidup menderita karena apa? Dia saat menjadi pemimpin benar-benar bertanggung jawab kepada Allah terhadap kemaslahatan seluruh rakyatnya. Namun bisa kita lihat kehidupan Pak Jokowi saat ini. Apakah kehidupan Pak Jokowi dan keluarganya ini benar-benar sederhana demi kemaslahatan seluruh rakyat, ataukah sebaliknya? Ini bisa dijawab sendiri. Jadi sekali lagi nih, ciri-ciri politikus yang handal, yang ingin menegakkan kebenaran dan keadilan, tatkala dia berkuasa, ciri-cirinya dia tetap hidup sederhana dan bersahaja. Tetapi rakyatnya adil, makmur, sentosa, di mana-mana sangat bahagia. Tetapi jika ada seorang pemimpin yang katanya, pengakuannya, kampanyenya selalu mengatakan demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat, tetapi tatkala dia menjabat sebagai seorang pemimpin, ternyata hidupnya berubah drastis, yang awalnya biasa menjadi luar biasa. Nah, kalau awal kehidupannya biasa berubah menjadi luar biasa, ini indikasi gitu, indikasinya bahwa orang tersebut ya tidak begitu untuk tujuan kemaslahatan umat. Itu ciri-ciri. Karena kan pemimpin itu tidak hanya Pak Jokowi, sebelumnya ada pemimpin sampai pemimpin-pemimpin terdahulu. Bisa kita lihat. Semuanya itu bisa kita lihat, dan kita bisa juga membaca sejarah-sejarah. Sejarah ciri-ciri pemimpin yang benar-benar membela kemaslahatan rakyat, dan pemimpin-pemimpin yang hanya pandai bersilat lidah. Memang banyak sekali. Jadi kita ini sebagai orang yang punya pikiran dan punya akal, maka hendaklah kita senantiasa melihat ciri-ciri pemimpin-pemimpin yang sudah ada, yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini. Oleh sebab itulah kita tidak langsung membahas personal. Apakah Pak Jokowi misalnya ahli memainkan permainan politik kotor ataukah tidak? Nah, jawabannya kita lihat dengan ciri-ciri. Jadi ciri-ciri seorang pemimpin yang membela kemaslahatan rakyat itu akan senantiasa menegakkan politik-politik yang Islamiyah, politik-politik yang berketuhanan, sehingga kemaslahatan rakyat itu nomor satu. Dengan ciri-ciri kehidupan dia dan keluarganya sangat bersahaja dan sederhana, tetapi rakyatnya adil, makmur, sentosa di mana-mana. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.